Halo guys, kami dari Cerita Eugenio ingin membacakan cerita ketiga kami yang berjudul Mimpi Buruk, karya Max. Selamat menikmati. Farel menatap ke pohon besar yang ada di depannya. Ia keheranan. Kenapa sebelumnya tidak ada pohon di situ? Entah bagaimana dalam satu malam, sebuah pohon besar muncul di jalan belokan menuju arah kampusnya. Tapi yang lebih aneh lagi, orang-orang di sekitar seakan biasa saja dengan kehadiran pohon itu. Mereka tidak ada menunjukkan ekspresi kaget seperti Farel. Farel mencoba bertanya kepada seorang petugas penyapu jalan. Dan petugas itu menjawab pertanyaan Farel dengan datar dan tak acuh, bahwa sebaiknya ia tidak usah mengganggu pohon tersebut. Mendengar tanggapan dari bapak itu, Farel menjadi kesal dan memutuskan untuk pulang saja ke kos. Sampai di kos, ia makin dibuat kaget lagi. Karena sekarang, pohon itu berada di lokasi dan menyatu dengan gedung kosannya. Farel sangat terkejut, dan hal itu membuatnya membeku hingga matanya terbelalak melihat kejadian yang tidak masuk akal di depannya. Kemudian tiba-tiba terjadi gempa yang sangat kuat, sehingga pohon besar yang sudah bersatu dengan gedung kosnya itu pun tumbang dan menimpa Farel sebelum ia sempat menghindar. Ibu Farel memanggil-manggil namanya, berusaha membangunkan Farel yang sedari tadi berteriak-teriak. Farel terbangun dalam keadaan banjir keringat dan nafas yang tersengal-sengal. Aku bermimpi buruk lagi, katanya. Ini adalah ke-10 kalinya Farel mengalami mimpi buruk dalam 3 minggu terakhir. Setiap ditanya oleh ibunya tentang isi dari mimpi buruk itu, Farel selalu gagap dan terlihat kebingungan. Semakin lama kondisi Farel kian memburuk. Kadang ia juga sering melamun memikirkan mimpi buruknya. Ibu Farel memeluk anaknya sambil menenangkannya dan bilang kalau semua akan baik-baik saja. Farel mulai meneteskan air mata karena mimpi buruk yang tak kunjung berhenti itu. Siang hari pun tiba. Ibu Farel berencana pergi ke swalayan untuk berbelanja bahan makanan. Ia mengajak Farel juga guna sedikit menghilangkan rasa ketakutannya. Namun Farel menolak ajakan tersebut. Tapi ibunya bilang bahwa lebih baik Farel ikut. Farel harus sedikit demi sedikit bangkit untuk melawan rasa ketakutan tersebut. Ibu Farel berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Farel sudah mengambil cuti kuliah. Serta 3 minggu terakhir ini ia juga tidak keluar rumah sama sekali. Terakhir, temannya Farel yang bernama Denny datang untuk mengajaknya bermain pun akhirnya pulang karena ditolak olehnya. Berbagai kalimat bujukan sudah dilemparkan ibunya. Tapi Farel tetap menolak. Ia takut jika keluar rumah, nanti kejadian-kejadian yang ia alami di mimpi akan menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya, ibunya pun berangkat ke swalayan seorang diri. Farel yang sendirian memutuskan untuk menonton TV. Namun tanpa sadar ia mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Di mimpinya, ia sedang mengendarai sebuah mobil coklat di saat hujan deras. Untuk membuat situasi lebih santai, ia menyalakan radio di mobilnya. Radio itu menyiarkan sebuah lagu klasik yang sangat familiar di telinga Farel. Ia tersenyum, sambil sesekali melihat kursi belakang mobil. Di kursi belakang mobilnya ada sebuah boneka jerapah dan sebuah tas ransel. Ia bingung kenapa dua barang itu ada di sana. Dan saat melihat kursi belakang lagi, kedua barang itu menghilang. Lagu di radio pun perlahan berubah menjadi suara tangisan. Dan terdengar juga suara klakson mobil dari segala arah. Padahal saat itu tidak ada mobil lain di jalan. Farel menginjak rem, namun mobil tidak juga melambat. Suara tangisan tersebut semakin keras, dan kadang diselingi oleh suara tawa. Suara klakson mobil juga semakin keras, dan terkadang muncul beberapa flash seakan-akan ia sedang difoto. Suara-suara itu semakin keras dan membuat Farel semakin tertekan. Ia berteriak memohon untuk suara-suara itu berhenti sambil menangis histeris. Pada akhirnya, semua suara-suara serta flash yang mengintimidasinya pun menghilang. Hujan dan mobil Farel juga berhenti secara mendadak. Dengan gemetaran, Farel membuka pintu mobil, berusaha keluar dari mobil tersebut. Setelah keluar dari mobil, ia malah dihadapkan dengan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi tepat di hadapannya. "Jangan lagi! Jangan lagi!" teriak Farel. Ibu Farel yang baru sampai di depan rumah mendengar teriakan Farel dari dalam. Ia langsung berlari, masuk dan menuju ke ruang TV. Di sana ia melihat Farel dengan kondisi banjir keringat dan mata kosong menatap langit-langit.
"Mah, aku mimpi buruk lagi," ungkap Farel dengan suara kecil dan lemah. Ibu Farel pun akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia sangat kasihan melihat kondisi anaknya itu. Ini adalah pertama kali ibunya menangis secara terang-terangan di depan Farel. Sepertinya sang ibu sudah lelah, selalu bersikap seolah-olah tegar di depannya. Farel juga akhirnya ikut menangis sambil memeluk ibunya. Hujan pun turun. Namun, suara hujan tak bisa menandingi suara tangis ibu dan anak itu. Jam menunjukkan pukul 19. Sejak siang tadi, baru 3 suap makanan yang masuk ke mulut Farel. Ibunya kembali mengambil nasi dengan semangkuk kecil sup yang sudah dihangatkan. Ia mengajak Farel ke meja makan dan menyuapinya. Farel terduduk lemas dan mata sembab akibat terlalu banyak menangis. Semenjak 3 minggu lalu, hari ini adalah kondisi terparah Farel. Karena ia mengalami 2 kali mimpi buruk dalam 1 hari dan ia semakin tidak nafsu makan. Farel kembali menolak suapan nasi ibunya. Ibunya pun menghela nafas dan dengan nada lemas berkata bahwa ia ingin mengajak Farel ke psikiater. Farel menggelengkan kepala. Ibunya pun berdiri dan berjalan pergi. Farel termenung dan berpikir ibunya marah karena sikapnya. Tapi tak lama kemudian, ibunya pun kembali sambil membawa beberapa lembar kertas. Ibunya berkata, jika sulit untuk Farel menceritakan isi mimpinya secara lisan, coba gunakan tulisan. Anggap kertas dan pulpen itu tempat curahan perasaanmu. Setidak jelas apapun isi mimpimu, lampiaskan ke kertas itu. Dan jika ada kejadian atau momen yang tidak bisa kamu rangkai katanya, gambarkan saja di kertas. Kemudian ibunya pun kembali pergi, meninggalkan Farel sendiri di meja makan. Farel bingung dengan keadaannya sekarang yang sedang kacau, tapi malah disuruh ibunya untuk menulis. Walaupun begitu, ia mencoba untuk menulis mimpi-mimpi yang ia alami selama ini. Ia menulis tentang pohon besar yang hampir selalu muncul di mimpinya. Lalu mobil coklat yang kadang ia kendarai, tapi kadang juga hanya muncul lalu lalang di sekitarnya. Lalu suara tangisan, hujan deras, boneka jerapah, dan tas ransel. Terkadang, saat ia bingung menjelaskan kejadian aneh di mimpinya dengan kata-kata, ia pun menggantinya dengan gambar. Tak disangka hampir 2 jam sudah ia menulis. Lalu ibunya kembali datang sambil membawa sup tadi yang sudah dihangatkan. "Ibu baca ya," ucap ibunya sambil menarik kertas dan menyodorkan sup ke arah Farel. Tak disangka, Farel bisa memakan sup itu sedikit demi sedikit. Ia seperti membutuhkan energi pengganti pasca menulis tadi. Ibu Farel membaca tulisan Farel dengan perlahan. Ia menunjukkan ekspresi terperanjat. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang ibu. Namun, ia belum mau memberitahukannya kepada Farel. Keesokan paginya, ibu Farel masuk ke kamar anaknya untuk melihat kondisi Farel saat ini. Ternyata Farel sudah bangun dan ia sedang menulis di meja. Ia terlihat menulis sambil menangis karena sepertinya tadi malam ia bermimpi buruk lagi. Ibunya pun menyuruh Farel untuk mencuci muka di wastafel dan minum teh hangat yang sudah disediakan di meja makan. Setelah Farel pergi, ibunya pun membaca tulisan Farel yang sekarang. Di tulisan itu, Farel bermimpi ia sedang perjalanan pulang dari kos menuju rumah ibunya dalam keadaan hujan deras. Dan karena kondisi sedang banjir, ia terpaksa berputar dan mengambil jalan lain. Namun saat melewati jalan alternatif itu, ia melihat sesosok laki-laki di pinggir jalan dengan wajah pucat memakai ransel sedang memegang boneka jerapah. Setelah melewati sosok itu, ternyata dari spion mobil, Farel melihat sosok itu berlari mengikuti mobilnya. Farel berusaha mempercepat jalan mobil, tapi sosok itu terus mengejarnya dan bahkan pada akhirnya ia mengejar mobil Farel. Sosok itu sekarang berlari di posisi persis samping kaca mobil tempat Farel menyetir. Sosok itu menangis sambil menyeringai ke arahnya. Karena Farel tidak fokus, akhirnya ia kehilangan kendali dari mobilnya dan mobilnya pun menabrak sesuatu. Sesuatu itu adalah pohon besar yang hampir selalu muncul di setiap mimpinya. Mimpi Farel berhenti di situ, dan di kertas kedua, ia menggambar dengan kasar bentuk dari pohon tersebut. Hari ini Farel tidak selemas sebelumnya. Ia mau sarapan walau hanya setengah piring. Ia juga mulai berbicara banyak dan sesekali tersenyum.
Hari demi hari silih berganti. Farel terus menulis mimpi buruk yang ia alami. Kadang ia menulis sambil ditemani oleh ibunya yang berusaha menenangkan ia karena terperanjat setelah bangun. Kondisi Farel juga kian membaik. Nafsu makan, ekspresinya, dan Farel pun juga sudah mau menemani ibunya ke swalayan. Ia bilang ke ibunya bahwa setelah mulai menulis, ia merasa sebagian pikirannya tertransfer ke tulisan itu. Itu membuatnya lebih lega. Ibunya paham. Bagaimanapun, apa yang dialami Farel memang sulit diceritakan langsung ke orang lain. Media tulis bisa menjadi perantara yang tidak menekan jiwanya ketika ia sedang mencurahkan perasaannya. 1 bulan berlalu, sesekali Farel masih mimpi buruk, entah ketika malam ataupun siang. Kertas tulisan yang menceritakan mimpi buruknya sudah menumpuk di kamarnya, dan mulai hari ini, Farel memutuskan untuk menulis mimpinya di laptop. Keadaannya sudah sangat baik, ia bahkan sudah bisa beraktivitas di luar rumah tanpa ditemani ibunya. Setelah selesai menulis mimpi buruknya, Farel malah terpikirkan bagaimana kalau ia menulis cerita lain. Mungkin dengan genre yang sama yaitu horor atau dengan genre lain. Ibunya mengetahui ide Farel tersebut dan beliau sangat senang melihat perkembangan Farel. Ia tidak lagi hanya menjadikan tulisan sebagai tempat curhat atas mimpi buruknya, tapi ia juga menjadikan tulisan sebagai curahan ide-idenya. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Farel memutuskan ia akan membuat cerita pendek dan mengirimnya untuk ditampilkan di situs baca online. Namun setelah diskusi tersebut, ibunya malah meneteskan air mata. Farel bertanya pada ibunya, kenapa ia menangis? Dan ibunya pun mengusap air matanya, kemudian menjawab, sudah saatnya Farel mengetahui kebenaran atas semua ini. Farel yang masih dalam keadaan bingung, digandeng ibunya menuju garasi rumah. Di dalam garasi, beliau mengangkat kain penutup yang sudah sangat berdebu menutupi benda besar yang di bawahnya. Mata Farel terbelalak. Kaget bukan main. Melihat di depannya ada mobil coklat yang selama ini ada di mimpinya. Namun mobil itu sudah sangat rusak dan ada bekas hangus di mayoritas bodinya. Kemudian ibunya pun membuka pintu mobil tersebut dan mengambil boneka jerapah, tas ransel, serta beberapa foto dari bangku mobil. Beliau dengan tangan yang gemetaran memberikan foto itu pada Farel. Di foto itu, tampak Farel sedang bersama seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8 tahun. Dengan gagap, ibunya bilang kalau anak yang ada di foto itu adalah Ringo, adik Farel. Farel mengernyitkan dahi dan bingung apa maksud dari perkataan ibunya. Farel tidak mengingat apapun tentang Ringo. Mana mungkin anak itu adalah adiknya? Ibunya pun mulai bercerita bahwa 3 tahun yang lalu, Farel dan Ringo mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil mereka menabrak pohon besar di pinggir jalan, dan peristiwa tersebut membuat Ringo meninggal dunia. Sedangkan Farel selamat, namun ia mengalami cedera di kepala. Dokter bilang akibat cedera itu, Farel akan kehilangan beberapa memorinya. Tapi dokter tidak tahu pasti apakah memorinya akan menghilang permanen atau suatu saat akan muncul kembali. Dan begitu siuman, ternyata benar. Farel tidak mengingat kejadian kecelakaan itu. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, Farel bahkan lupa bahwa ia juga memiliki adik. Karena tidak ingin Farel histeris dan merusak kondisi mentalnya, ibunya pun menyembunyikan segala hal terkait kejadian tersebut, bahkan segala hal tentang adiknya, Ringo. Namun setelah sekian lama, sepertinya ingatan buruk tentang kejadian itu muncul kembali. Namun tidak langsung muncul di pikiran Farel, melainkan masih menjadi sebuah pesan di alam bawah sadarnya. Sehingga, ingatan itu hanya muncul melalui mimpi. Ibunya bisa berkata demikian karena setelah membaca tulisan Farel, ia terkejut. Soalnya hampir semua hal yang ada di mimpinya itu menggambarkan kondisi yang dialaminya saat kecelakaan. Boneka jerapah dan tas ransel adalah milik adiknya. Mobil coklat adalah mobil yang ia pakai saat kecelakaan itu terjadi. Serta pohon besar yang hampir selalu muncul di mimpinya adalah pohon yang sama di mana ia mengalami kecelakaan tersebut. Mendengar cerita ibunya, Farel menghempaskan dirinya ke lantai. Aku ingat semuanya, ucap ia sambil menangis.
Ia bilang hari itu ia tidak fokus menyetir karena adiknya yang terus menangis. Sehingga mobilnya pun keluar jalur. Karena kondisi sedang hujan deras, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Dan akhirnya mobil mereka menabrak pohon. Farel masih sempat sadar sesaat setelah mobilnya menabrak pohon. Namun karena petir menggelegar, ia pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah bercerita, Farel menangis dan bilang kalau ini semua salahnya. Seandainya ia fokus saat itu, seandainya ia bisa membujuk Ringo baik-baik agar tidak menangis, pasti kejadian itu tidak akan terjadi. Ibu Farel memeluknya. Ia berkata, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ringo sudah tenang di sana. Tangisan tidak akan membuatnya hidup kembali. Lebih baik Farel melanjutkan hidup dengan baik. Pasti Ringo pun juga akan ikut senang. Farel mengusap air matanya dan menggepalkan tangannya. Ia berjanji akan hidup lebih baik setelah apa yang dialaminya dan apa yang ia tekuni untuk melawan traumanya. 4 tahun berlalu setelah kejadian itu, Farel sudah mendapat gelar S2 dan sekarang ia berprofesi sebagai asisten penulis naskah film layar lebar. Mimpinya tidak selesai sampai di situ. Tentu, ia juga ingin suatu saat nanti bisa menggarap film dengan cerita yang ia buat sendiri. Benar kata ibunya, terus menangisi masa lalu tidak mengubah apapun. Bangkit dan berjuang menjalani hidup lebih baik, itulah yang harus dilakukan. Ia juga berharap kondisinya sekarang bisa membuat Ringo bangga dari sana. Oke guys, semoga kalian semua bisa terhibur ya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten kami. Boleh banget tinggalin kritik, saran, ataupun tanggapan mengenai cerita ini di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, follow juga Instagram kita di @cerita_eugenio untuk informasi mengenai konten kami yang sudah ataupun akan tayang nantinya. Baik, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah.